Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid SMP Budi Utomo kelas 8. Selamat pagi buat yang berada di boarding. Tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi buat murid-murid juga yang melihat video ini secara online via YouTube. Selamat malam juga yang melihat malam, atau selamat siang atau selamat sore yang melihat siang atau sore. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Langsung saja kita belajar. Selanjutnya kita belajar tentang struktur berita. Struktur berita dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepala berita atau lead merupakan bagian yang dianggap paling penting dari berita. Pada bagian kepala berita harus berisi unsur-unsur utama berita berdasarkan 5W1H yang mencakup apa, siapa, di mana, atau kapan. Biasanya terdapat di paragraf pertama. Yang kedua, ada badan berita. Badan berita biasanya berisi bagaimana atau mengapa, deskripsi narasi atau penjelasan detail dari bagaimana dan mengapa peristiwa dan kejadian. Nah, biasanya ini terdapat di paragraf 2. Yang terakhir, bagian ekor. Bagian ini biasanya tidak memiliki kaitan secara langsung terhadap berita. Bisa berisi konten tambahan seperti sejarah sebelum kejadian dilaporkan terjadi dan sebagainya. Biasanya terdapat di bagian terakhir atau paragraf yang terakhir. Mari kita simak contohnya. Nah, ini ada contoh dari berita. Remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Bisa kalian lihat di paragraf pertama merupakan kepala berita. Terdapat kapan terjadinya, siapa, lokasi, dan bisa kalian amati. Paragraf kedua merupakan badan berita. Itu tentang bagaimana terjadinya kecelakaan. Yang terakhir, bagian ekor atau paragraf 3 itu sebagai tambahan atau informasi tambahan. Mari kita bahas di mana letak 5W1H-nya. Nah, apa atau apa yang tadi terjadi dalam berita tadi adalah kecelakaan mobil mewah di Tol Cipali. Ya, bisa kalian lihat. Kecelakaan. Siapa tahu korban bernama Agus. Ada di paragraf yang pertama. Di mana atau where? Lokasinya di Tol Cipali. Kapan atau when? Terjadi di 4 Maret 2015. Mengapa atau why? Ya, terletak di badan berita. Pembatasan sebab mengalami remblong. Bagaimana atau who? Mobil Ferrari berwarna merah menabrak pembatas jalan disebabkan remblong. Untungnya tidak ada korban jiwa. Nah, biasanya rangkuman dari kepala berita
dan badan berita, atau kronologi tentang bagaimana kecelakaan itu terjadi. Yang selanjutnya, jenis-jenis berita dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, straight news atau berita langsung. Straight news merupakan jenis berita apa adanya, ditulis singkat, langsung, dan lugas. Sebagian besar halaman depan surat kabar atau yang menjadi berita utama atau headline biasanya adalah jenis berita ini. Kalau di TV biasanya di kabar terkini atau head news, atau potongan siaran dalam berita. Yang kedua adalah depth news, berita mendalam. Depth news merupakan jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan atau dikupas secara mendalam. Investigasi news atau berita investigasi. Investigasi news merupakan jenis berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian berbagai sumber dapat menjadi berita. Atau biasanya ini berita tentang investigasi tentang bakso borak atau investigasi tentang penjualan sabun palsu, ya itu contoh berita investigasi. Yang keempat, interpretatif news atau berita interpretatif. Interpretatif news adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, namun berdasarkan fakta yang ditemukan. Jadi wartawan itu terjun langsung ke lokasi dan tidak ada imbuhan sama sekali, dan berdasarkan narasumber yang dia dapatkan. Opinion news. Yang terakhir, opinion news atau berita opini. Opinion news adalah berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para ahli, pejabat, cendekiawan mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi, keilmuan, dan sebagainya. Nah, ini contoh berita langsung. Kita bisa lihat. Berita langsung biasanya langsung disiarkan di TV atau diposting di laman-laman web seperti yang saya ambil dari kompasnews.com. Opinion news atau berita opini. Nah, yang berita opini itu biasanya ada seorang yang beropini tentang judul berita ini. Biasanya orang yang beropini akan ditampilkan dalam beritanya. Yang selanjutnya, berita investigasi. Nah, kita bisa lihat, ini contohnya. Tim investigasi WHO mulai cari asal-usul virus corona di Wuhan. Seperti mencari bagaimana itu bisa terjadi atau bagaimana sumber dari suatu masalah. Yang selanjutnya, depth news atau berita mendalam. Nah, bisa kita lihat dari contoh surat kabar, ya. Ini dikumpas secara tuntas bagaimana polisi menjadi sasaran teror. Biasanya di bagian awal berita terdapat
Debt News. Yang selanjutnya Impertatif News atau berita impertatif. Bisa kita lihat isu bentrokan Cililitan. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Bapak ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khaira. Bila Bapak punya salah atau kurang jelas dalam menjelaskan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah paring barokah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.